Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik saat ini Allah masih berikan izin kepada kita semuanya untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di Baitullah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, guna memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan serangkaian ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan, hadir kita di rumah Allah kali ini benar-benar mampu mengantarkan diri kita untuk lebih dekat dan taat serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Jum'ah artinya berkumpul. Yaum Jum'ah berarti saatnya kita berkumpul. Dulu hitungan hari atau hitungan waktu untuk menandai bergantinya hari itu dihitung dari Ahad. Ahad artinya satu, kemudian Itsnin atau Senin artinya dua, lalu Sulasa atau Salasah artinya tiga, kemudian Arbi'ah artinya atau Arba'ah artinya empat, kemudian Khomsah atau Khomis artinya lima. Nah, hitungan yang berikutnya keenam ini tidak menggunakan kata sadisah atau sitah, tapi menggunakan Jum'ah. Kenapa? Karena hitungan yang keenam ini adalah saatnya para qabilah, para suku, para bangsa di negara-negara Arab untuk berkumpul melaksanakan perdagangan secara besar-besaran. Sehingga pada saat itu masih terjadi saat Rasulullah SAW di Madinah sekalipun. Maka pada saat Jum'ah, hitungan hari atau hitungan saat yang keenam itu sebagian besar para sahabat yang ikut berdagang ada yang lupa terhadap panggilan azan sholat zuhur. Maka sehingga ada yang tidak datang ke masjid saat zuhur itu karena disibukkan dengan perdagangan pada Jum'ah itu, pada berkumpulnya dari berbagai para saudagar di tempat itu. Saat itulah maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah
Qul ma indallahi khairum minan lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini dalam surat Jum'ah, surat ke-62 ayat 9, 10 dan 11. Maka apabila telah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat zuhur pada hitungan Jum'ah, pada saat bertemunya atau berkumpulnya para pedagang, hendaknya kaum muslimin segera meninggalkan perdagangan dan menuju sholat zuhur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu lebih baik apabila kamu mengetahui akan fadilah berkumpulnya sholat zuhur saat itu. Maka ketika itu dikumandangkan azan 2 kali. Azan 2 kali pada hari itu maksudnya bukan untuk sholat Jumat tapi untuk zuhur. Kenapa? Karena yang pertama itu tidak diikuti oleh semua kaum muslimin, mereka disibukkan dengan perdagangan. Maka diulangi lagi yang kedua untuk melaksanakan sholat, tapi Rasulullah tidak sholat zuhur, sholat Jumat. Bukan sholat Jumat sebenarnya, sholat 2 rakaat yang didahului dengan khutbah 2 kali, kemudian azan sholat untuk 2 rakaat, kemudian pidato dulu, kemudian diadzani, lalu qomat dan kemudian sholat. Dan sholatnya tidak 4 rakaat tapi 2 rakaat dilakukan pada saat zuhur. Oleh karena itulah maka sholat Jum'ah itu azannya memang sekali. Tapi kalau saat itu khusus, yang pertama itu dikumandangkan untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena sebagian para sahabat yang disebutkan untuk berdagang saat itu memang untungnya besar sehingga tidak datang, maka dikumandangkan sekali. Rasul menyampaikan wahyu ini dengan keras, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, pada hari, bukan hari Jumat, hari saat berkumpulnya para pedagang, maka sholat ini kemudian disebut dengan sholat Jumat. Bahkan salah satu sahabat yang bernama Al-A'mash, seperti diceritakan oleh Dr. Yusuf Al-Kandahlawi dalam bukunya Hayatus Sahabah, pernah meminta dispensasi kepada Rasulullah agar supaya pada hari ke-6 itu dia diberi rukhsah, keringanan untuk tidak ikut sholat jamaah zuhur bersama Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, apakah kamu tidak menginginkan perjumpaanmu di masjid pada saat zuhur ini, yang pada hari Jum'ah, pada saat Jum'ah berkumpul ini nanti adalah sebagai tanda bahwa kamu akan berjumpa bersama aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul mahsyar. Lalu A'mash mengatakan, tentu ya Rasulullah, kalau begitu saya tetap akan menghadiri sholat zuhur pada Jum'ah itu, sholat zuhur pada Jum'ah itu, namun hanya 2 rakaat. Oleh karena itulah maka sekalipun hanya 2 rakaat ini sudah bisa mengganti sholat zuhur. Kaum muslimin rahimakumullah, sejak saat itulah disyariatkan sholat Jum'ah atau hari Jum'ah, waktunya zuhur, sholatnya hanya 2 rakaat, didahului dengan azan, didahului dengan khutbah dan azan sekali. Berbeda dengan kalau zuhur dulu sebelum ada sholat Jum'ah, ini memang 2 kali itu kasusnya adalah oleh karena itu para sebagian sahabat tidak memperhatikan sholat zuhur itu. Maka ketika memasuki sudah disyariatkan sholat Jum'ah, maka hari Jum'ah itu azannya sekali. Nah, adapun azan 2 kali itu untuk pengumuman masuknya waktu, khusus untuk sholat Jum'ah azannya sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila kamu telah mendapatkan satu keuntungan besar, apabila wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, apabila telah selesai salat Jumat segeralah kamu kembali berdagang gitu loh.
segera mencari fadilah Allah Subhanahu wa taala, dan ingat hasil perdagangan pada Jum'ah itu biasanya melimpah ruah. Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW, mereka semua menikmatinya dengan berfoya-foya. Maka apabila kamu melihat semacam itu, infaddu wa taraku kaqaima, hendaknya kamu meninggalkan yang demikian itu. Tinggalkan berfoya-foya menikmati hasil perdagangan itu, dan tetaplah istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu harus ingat wallahu khairur raziqin. Ingat, rezeki barokah yang engkau peroleh dari Jum'ah itu, dari berkumpulnya para kabilah itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hasilnya jangan kau gunakan untuk berfoya-foya. Hasilnya tetap kau gunakan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka sholat Jum'ah itu disebut dengan sholat inti. Sholat inti kita, perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW, dan ini merupakan pertanda kita akan berjumpa bersama Rasulullah SAW pada yaum mahsyar. Maka sholat Jum'ah kita pada laki-laki khususnya ini adalah sebagai karcis atau sebagai tiket kita untuk bersama berjumpa dengan Rasulullah pada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjelaskan bahwa afdhalul jihad wa afdhalul ibadat lirrajuli sholatul Jum'ah. Yang paling semulia-mulianya jihad dan semulia-mulianya sholat adalah sholat Jum'ah bagi laki-laki. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan perempuan? Perempuan sholat di rumah adalah lebih baik. Namun seandainya di rumah dirasa kurang aman, maka perempuan boleh ikut suaminya sekalipun tidak ikut sholat Jum'ah. Dulu pernah ada kejadian bahwa ada sahabat yang ikut sholat Jum'ah karena ingin mendapatkan fadilah, ingin mendapatkan jauh sekali dia tidak selalu datang pada zuhur, tapi khusus pada Jum'ah ini justru datang. Kenapa? Karena tempatnya jauh. Kenapa? Dia ingin mendapatkan pertemuan Jum'ah di dunia ini adalah pertemuannya dia dengan Rasulullah SAW pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan istrinya. Lalu apa yang terjadi? Istrinya digoda oleh orang, sehingga disitulah dilaksanakan qisas pada hari Jum'ah. Maka Rasul mengatakan bahwa afdhalus sholat wa afdhalul ibadat wa afdhalul jihad lirrajuli sholatul Jum'ah. Wa afdhalun nisa'i, adapun yang terbaik jihadnya bagi perempuan adalah menjaga dirinya pada saat suaminya pergi sholat Jum'ah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini merupakan perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamal liman jahada bihi wa kafa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ibadallah ittaqullaha fis-sirri wal alam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan bahwa betapa fadilah salat Jum'ah ini besar bagi kita. Maka Jum'ah ini disebut dengan Jum'ah Mubarakah. Kenapa Mubarakah? Karena Jum'ah ini merupakan perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW. Beliaulah barakah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itulah pada Jum'ah ini seluruh amal perbuatan manusia dilipat gandakan. Kenapa? Karena ia adalah merupakan simbol kita bersama, hidup berdampingan, berjumpa
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk bisa selalu hadir, untuk bisa selalu datang di masjid-masjid yang kita cintai untuk mengikuti sholat Jumat, agar supaya kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa radhikullahi ajallu akbar. Aqimus shalah.